Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, selamat pagi semua. Kita sungguh bersuka cita karena hari ini anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemimbetannya Makirai Timur, kita kembali boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, orang sudah berada di bulan yang baru. Bulan apa? Bulan ke-9, bulan September. Puji Tuhan karena orang masih ada sehat, masih ada kuat, walaupun dunia saat ini sedang diancam oleh penyebaran virus COVID-19. Tapi kita bersyukur karena kita semua masih diberi sehat dan kuat oleh Tuhan. Karena itu mari kita bergembira kepada Tuhan. Orang masih diberi waktu, diberi hari yang baru yang boleh kita nikmati saat ini. Saya mengundang semua untuk berdiri. Mari tolong menyanyi 2 lagu berturut-turut. Yang pertama adalah Matahari Bersinar Terang, dan yang kedua lagu dengan menggunakan gerakan tangan, kaki, bahu, pinggul, dan kepala. Lagu apa? Ya, tanganku ke depan dan selanjutnya. Mari silakan untuk Jacqueline. Burung berkicaulah senang, harum semerbak
Ya, semua orang so bergembira memuji nama Tuhan. Ji, mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Semua mengambil sikap berdoa. Mari kita menyanyi satu lagu, Kulipat Tanganku. Ambil sikap berdoa semua. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan Yesus masih memberi kami hari yang baru dengan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan pun mungkin didampingi oleh orang tua dari anak-anak, kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami bermohon, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya boleh terjadi di dalam pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan menolong kami agar kami tetap fokus, duduk diam dan tenang dalam mengikuti ibadah ini, walaupun kami mengikutinya dalam jaringan atau secara online. Tetapi kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun semua dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat melawan kehendak Tuhan, agar kami benar-benar layak di dalam hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih suka memuji Tuhan? Ya, Encik mengundang kembali adik-adik untuk berdiri. Mari orang akan menyanyi lagi dua lagu, yaitu yang pertama, Kasih Itu Memaafkan, dan lagu yang kedua, Besar Cinta Yesus. Semua pakai gerakan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Besar cinta Yesus. Tetap memakai gerakan ya sambil berdiri. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati, tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati, selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini adik
adik-adik silahkan menyiapkan Alkitab atau ada sudah sedia dari tadi Kang. Karena orang mau beribadah, di dalamnya saat ini orang akan membaca Alkitab dan orang akan mendengarkan cerita Alkitab. Akan dibawakan di kelas Abraham oleh Engku Penatua Jekli Belengkahu dan di kelas Esther oleh Engku Denisius Sikopong. Kepada engku-engku dipersilakan. Tetapi sebelumnya mari orang menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Baik adik-adik, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu orang berdoa. Nah, semua ambil sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan. Berkati kami masing-masing agar kami boleh dapat mengerti apa yang akan kami baca dan akan kami renungkan sebentar. Berkati warta firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semua, aku akan menunjukkan satu video untuk adik-adik semua. Jadi untuk pembacaan kita di saat ini, di video sudah tertera pembacaan yang nantinya akan kita baca. Jadi adik-adik bisa melihat dari video itu dan bisa membuka di Alkitab, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi yang indah ini lewat video yang nantinya akan ditunjukkan ke adik-adik sekalian. Silakan menyaksikan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka,
ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan,
Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Baik adik-adik semua, sudah menontonkan video tadi. Nah, jadi orang bisa melihatkan di situ ada beberapa tokoh yang ditunjukkan dalam video tadi. Sama-sama konteks tadi, Kornelius dan juga Petrus. Nah, aku akan mengambil dua tokoh ini saja. Nah, seperti yang adik-adik sudah lihat di video tadi, Kornelius itu adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Itali. Tapi meskipun begitu, dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia juga berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa selalu. Nah, begitu juga dengan Petrus. Petrus juga dituntun oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada Kornelius. Pak itu toh, Petrus kan ada dapat penglihatan. Kaget, ada muncul kain besar, dan di dalam situ ternyata ada binatang-binatang yang mungkin Petrus anggap itu haram. Dan kejadian itu bahkan bukan cuma 1 atau 2 kali, melainkan sampai 3 kali kejadian itu ditunjukkan kepada Petrus. Nah, setelah begitu kemudian akhirnya Petrus didatangi oleh 3 orang utusan dari ini Kornelius. Nah, untuk menjemput Petrus untuk bertemu dengan Kornelius. Nah, setelah begitu akhirnya Petrus baku dapa dengan ini Kornelius ini. Nah, Kornelius bercerita itu dah. Kita ada dapat penglihatan begitu. Hari kemarin begitu kita ada berdoa di satu tempat. Tiba-tiba kaget ada malaikat datang ke kita. Dia bilang begini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah, dari sikap yang dilakukan oleh Kornelius, dia kan berdoa, baca Alkitab. Nah, doa-doanya yang dipanjatkan ke Tuhan, kepada Tuhan Yesus, itu semua dijawab oleh Tuhan. Tuhan so dengarkan semua DP doa. Nah, meskipun dia ini seorang perwira Romawi, itu disebut sebagai pasukan Itali. Nah, Petrus akhirnya menjawab apa yang Kornelius ada bilang tadi di ayatnya yang ke-34 dan 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, mungkin engkau tidak akan bercerita panjang-panjang karena untuk penjelasannya lebih rinci, lebih jelas, adik-adik
adik-adik sudah bisa lihat di video tadi. Nah, engkau hanya akan memberikan inti dari video yang sudah ditunjukkan tadi. Dan sesuai dengan turang pembacaan tadi adik-adik sudah lihat di video, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 35. Dengan perikop di situ Petrus dan Cornelius. Nah, inti dari torang cerita dari video tadi yaitu Tuhan Allah tidak membedakan orang. Dan yang kedua, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran akan dikenan oleh Tuhan. Nah, kenapa aku bilang begitu? Nah, meskipun orang masih anak-anak sekolah minggu, mungkin ya orang ada di antara orang anak-anak sekolah minggu, orang lihat tuh, kita lain, beda dengan dia, beda dengan ini. Tapi rambut roll, dia lurus, dia kriwil apa semua, dia DP warna kulit putih, kita hitam. Nah, mungkin kan dari situ ada mungkin yang anak-anak lain pasti mau bilang begitu. Kulit hitam, aduh, dulu juga nusa badekat dengan dia. Atau dia kok cuman orang miskin dan cuma mau suka bergaul dengan orang kaya. Atau mungkin begini, tadi mau berteman dengan dia, soalnya kok dia nakal, bikin bakalai orang, bikin jahil teman. Nah, Tuhan Allah, Tuhan Yesus tidak mau orang seperti itu. Karena sesuai dengan Tuhan pembacaan, Tuhan Allah mengasihi semua orang. Karena itu Tuhan Allah tidak membedakan orang, baik itu dalam segi status maupun dalam orang segi pergaulan dalam anak-anak begitu. Nah, jadi aku mau mengajarkan sini melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga video yang sudah ditunjukkan, yaitu bahwa orang harus saling mengasihi meskipun ada perbedaan di antara orang. Nah, meskipun ada perbedaan bukan berarti orang cuma mau membeda-bedakan, cuma mau membanding-bandingkan. Tapi orang boleh bikin perbedaan itu jadi indah, yaitu dengan melalui persahabatan dan juga kasih. Sama seperti Tuhan Yesus dah bilang di trompet pembacaan saat ini, Tuhan Allah tidak membedakan orang. Nah, mungkin orang masih suka membeda-bedakan. Kita suka dengan dia, kita suka dengan dia. Jangan begitu. Mulai dari sekarang, orang harus lebih belajar cara menghargai sesama orang. Meskipun orang berbeda satu dengan yang lain, tapi orang tetap sama. Karena sama dengan di lagu itu, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Oke, jadi sekian dulu untuk cerita, video dan khotbah singkat tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, ada juga ayat hafalan yang nantinya akan dihafal oleh adik-adik semua. Coba terbuka kembali terampi Alkitab dan lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Oke, sudah Pak? Sekali lagi terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Tapi orang akan ambil pada bagian B-nya. Jadi di sini yang bagian B itu, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Jadi ulang lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Coba orang baca ulang sama-sama 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 10
ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Nah, jadi ayat tadi itu merupakan ayat hafalan buat anak-anak Esther, dan aku berharap dengan adanya ayat hafalan ini adik-adik bisa mulai terus lebih mengenal, lebih tahu mengenai orang kitab ini dengan cara orang belajar ayat hafalan. Oke, sekian dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tadi orang semua sudah dengar cerita dari Alkitab, dari kitab apa, Kak? Ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 35 tentang Petrus dan Kornelius. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama Yesus cinta semua anak, dan kita melanjutkan dengan bahasa Inggris Jesus love the little children sambil bertepuk tangan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi lagu Diakonia, DIAKONIA. Ajarku sembahyang. Siapkan hati, ambil sikap berdoa, kita menyanyi lagu Ajarku sembahyang. masuk dalam doa syafaat. Kembali terang semua, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga di pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan segala baik.
Tadi kami sudah membaca dan menonton video mengenai firman Tuhan. Biar kiranya apa yang kami lihat, kami baca dan kami renungkan tadi itu bisa memperkuat iman kami, membantu memperkuat iman kami, dan kami bisa mulai menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia dan terus belajar akan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh beribadah. Meskipun berada di rumah kami masing-masing, Tuhan jaga lindungi kami semua. Segala studi kami, pergaulan kami, Tuhan berkati itu semuanya. Buat kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan jaga dan lindungi mereka selalu. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Tuhan mau menjaga, melindungi mereka semua, kesehatan dan kekuatan boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biar kiranya pelayanan mereka terus melayani anak-anak sekolah minggu ini, biarlah dilandaskan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, memberkati juga persembahan yang akan kami berikan sebentar. Biar kiranya kami boleh memberikan persembahan itu dengan sukacita, karena kami yakin dan kami percaya ini semua berasal daripada Tuhan saja. Dan biarlah persembahan yang akan kami berikan itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan, dan juga berlaku untuk membangun dan juga mendukung Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bumi Betania Makrel Timur. Berkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bumi Betania Makrel Timur, mulai dari Encik Deborah Ulung, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ada, bahkan juga sampai kepada kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semua, meskipun di sepanjang tahun ini ada beberapa rencana atau program yang belum terlaksana disebabkan oleh situasi sekarang. Namun, biarlah pelayanan kami tetap terus ada, dan itu semua kami hanya mau kembalikan untuk Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber nafas, kekuatan, dan semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga mau terus berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, yang sementara ini dilanda pandemi virus corona. Kami terus berdoa biar negara kami boleh dipulihkan, dijauhkan dari pandemi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti dulu, bersekolah, bertemu dengan teman-teman kami, bermain bersama, berkreasi juga dengan orang tua, saudara-saudara yang ada. Bahkan terlebih juga kami berkerinduan kembali untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu maupun pondok gembira. Dalam cinta dan permohonan kami, seluruh kehidupan kami, harapan cita-cita kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Cik mengundang semua untuk berdiri sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Di saat ini, mari tolong menyanyi lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu
Tuhan dengan menyanyi bersama lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik semua, kita semua mari mengambil sikap berdoa. Silakan duduk kembali adik-adik semua. Demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini telah selesai. Terpuji nama Tuhan. Dan untuk informasi untuk adik-adik semua yang ada di rumah, ayat hafalan masih tetap dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu melalui media sosial yang sudah disiapkan. 1 orang 1 ayat untuk Mas Abraham. Dan kemudian akan ada evaluasi untuk ayat hafalan, ayat Alkitab di sepanjang bulan Agustus. Nanti akan dihubungi oleh guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik yang akan mengikuti evaluasi ayat hafalan pada bulan Agustus ini. Dan kemudian untuk program Gemar Membaca Alkitab. Nah, untuk program ini, ayo siapa yang masih setia membaca Alkitab? Percaya anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Masyarakat Timur masih tetap taat setia membaca Alkitab, bukan karena encik atau udah suruh, bukan karena encik Deborah ada suruh atau encik yang lain dan suruh, tetapi benar-benar mencintai dan menggemari Alkitab agar supaya kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan ayatnya untuk bacaannya nanti akan dikirimkan melalui akun media sosial yang sudah disiapkan di grup kita, grup anak sekolah minggu Gemim Betania Masyarakat Timur. Oke, semoga semua tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, jaga imun, terutama jaga iman. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker. Kalau di tengah-tengah banyak orang atau di keramaian, jangan lupa tetap menjaga jarak agar orang semua dijauhkan dari COVID-19 atau dari virus corona ini. Percaya anak-anak sekolah minggu juga bahkan orang tua akan terus diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpuji nama Tuhan.